Namun perlu diketahui bahwa ini masih proses, bukan sadaqallahul azim, ya, bukan titik, bukan akhir. Karena penghafal Quran itu ada 4 menurut Prof. Agil Al-Munawwar. Yang pertama, kana hafizan, dia pernah menghafal Al-Quran, dia pernah menghafal. Oh, tahun sekian saya pernah menghafal, tapi sudah itu sudah tidak pernah lagi menghafal, tidak pernah lagi mengaji, ya. Yang kedua, hafiz, ya, penghafal, artinya dia penghafal yang mendekati mutqin, artinya dia masih berusaha supaya hafalannya bisa terjaga, ya, yang dulu dihafalnya. Yang ketiga, hafizun mutqin, penghafal yang sudah jalan hafalannya 30 juz, ya. Kemudian yang keempat, hamilul Quran, ya, inilah yang disabdakan oleh Rasulullah, hamilul Quran hamilur rayatil Islam, orang yang hafal Quran, mengamalkan isinya, mengetahui kandungannya. Hamilul Quran hamilur rayatil Islam, hamilul Quran adalah orang yang membawa panji-panji Islam. Untuk itu, sebelum kita hafal, maka amalkanlah terlebih dahulu Al-Quran itu, ya. InsyaAllah dengan mengamalkan Al-Quran sebelum dihafal, itu akan memudahkan kita bisa menghafal Quran. Setiap hari isi dengan amal soleh, ya, amal soleh. Kalau tidak, maka kita akan hilang girahnya, semangatnya untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi menghafal itu harus diimbangi, disertai dengan amal soleh, ketakwaan, ya. Jaga salat berjamaahnya. Biasanya kalau orang salat berjamaahnya terjaga, insya Allah terjaga waktu-waktunya juga untuk menghafal Al-Quran, ya. Ada keinginan terus untuk mengaji, tapi kadang hilang, kayak juga hilang signal, ya. Tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa ingin murajaah, padahal begitu banyak yang harus dimurajaah. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian di sini termasuk yang minimal yang kedua itu, ya, hafizun, hafiz, ya, sudah proses. Kalau tidak ada belum lancar, lancarkan. Jangan sampai termasuk yang pertama, kana hafizan, tinggal kenangan, saya pernah di wisuda. Sudah, ya sudah wisuda, ya sudah. Nah, jadi jangan sampai kana hafizan. Jadi upayakan hafiz, kemudian hafizun mutqin, kemudian hamilul Quran. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan, tidak panjang-panjang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mendoakan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita ini dan yang hadir, ya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat, ya Allah. Mudah-mudahan saya juga termasuk pilihan-pilihan Allah, ya. Namun perbanyak doa, perbaiki ibadah kalian, ya. Sama orang kalau mau naik haji atau berangkat mau ke tanah suci, ada orang tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tapi karena hatinya itu dekat dengan Allah, yang punya Ka'bah, yang punya 2 tanah suci, mintalah kepada Allah tengah malam habis salat, minta terus, ya Allah, saya rindu kepada Nabi-Mu, saya ini, ya. Akhirnya banyak orang-orang yang dekat kepada Allah berangkat ke tanah suci tanpa mengeluarkan biaya, ya. Itu karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membaca doa khatam Al-Quran untuk teman-teman kita, sahabat kita yang khatam pada sore hari ini,
tentu saja ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, bahwa keberhasilan kita menghafalkan Al-Quran adalah merupakan semata-mata rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu jangan sampai ada terbetik di dalam hati kita bahwa semua itu adalah kemampuan saya, semua itu adalah hasil usaha saya, hasil keringat saya bisa menghafal Al-Quran. Jadi jangan sampai. Kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa ikhlas, senantiasa tawadu, rendah hati, ya. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada seorang yang namanya Qarun. Qarun itu dulu umatnya Nabi Musa yang pandai, yang tahu tentang agama, yang tahu tentang hukum-hukum. Namun setelah dia berusaha, bekerja dan mendapatkan apa yang dia inginkan, sehingga dia menjadi orang yang kaya raya, ketika diminta untuk bersedekah, berzakat, membantu orang fakir, dia tidak mau dan mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi, saya dapatkan semua kekayaanku itu dari ilmu yang saya miliki. Tidak ada urusannya Tuhan, tidak ada urusannya yang lain-lain. Semua itu karena keangkuhannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala marah dan menghukumnya, ya, dan menenggelamkannya. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh, tenggelamkanlah Qarun bersama dengan hartanya. Ya, untuk itu jangan sombong, ya, lebih tawadhu, rendah hati. Selanjutnya, bahwa kita bisa sukses itu karena doa dari orang tua kita, jasa dari orang tua kita. Makanya jangan sampai ada yang lupa berdoa, lupa berbuat baik untuk orang tuanya, baik yang sudah baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kemudian guru-guru kita yang mengajarkan kita satu huruf, ya, satu huruf dari Al-Quran, itu adalah merupakan guru kita yang sangat